Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Titi Sulastri, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keperawatan pada pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Tari Saliani selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota yang akan mempresentasikan materinya hari ini. Bisa di next. Ya, yang pertama ada Aidatul Fitriah, Angelita Sabrina, Ita Silvia, Khotijah Kamila Inaya, Kurnia Widowati, Midiana Eka Putri, Kotrunada Puspa Anindya, dan Winda Astari Suhaja. Maka dari itu, izinkan kelompok 2 untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Tolong disimak ya teman-teman semuanya. Baik, saya persilahkan untuk teman-teman presentator untuk memulai presentasi pada pagi ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, topik yang akan kita bahas itu ada perorganisasian, budaya organisasi, dan iklim organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi dalam keperawatan. Yang ketiga ada metode penugasan dalam asuhan keperawatan. Dan yang keempat ada implementasi struktur perorganisasian di ruang rawat Fasiankes. Di slide selanjutnya. Baik, yang pertama ini pengorganisasian, budaya organisasi, dan iklim organisasi. Selanjutnya. Baik, pengertian perorganisasian. Pengertian perorganisasian adalah pengelompokan atau pengaturan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui supervisi, komunikasi, dan koordinasi dengan unit kerja lain secara vertikal atau atasan dan horizontal atau bawahan. Lalu ada pengertian lainnya yaitu langkah atau proses untuk menetapkan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh manajer kepada karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengorganisasi pelayanan keperawatan adalah proses pengelompokan kegiatan terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi kegiatan baik vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ini ada manfaat dari pengorganisasian sendiri. Menurut Swanberg 1999, yang pertama itu ada pencapaian tujuan organisasi, yang kedua ada pengorganisasian sumber daya secara efektif dan efisien, yang ketiga melakukan pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang efektif antara perorangan dan kelompok, yang keempat menentukan jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif melalui penyusunan struktur organisasi yang baik, selanjutnya ada melakukan pengambilan keputusan secara tepat, lalu melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan organisasi secara efektif melalui supervisi, dan yang terakhir melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi dengan melalui penyesuaian-penyesuaian yang penting. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip perorganisasian. Yang pertama ada prinsip spesialisasi kerja, yaitu pemisahan tugas atau pekerjaan menjadi subpekerjaan atau bagian yang berbeda untuk pembagian kerja mereka. Jadi di sini itu pekerjaannya itu atau sesuai dengan kemampuannya kayak gitu. Kemudian ada prinsip otoritas. Itu kemampuan untuk bertindak, memutuskan, mengarahkan orang lain untuk bertindak dan mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk tujuan organisasi lebih lanjut dikenal sebagai otoritas. Nah, prinsipnya ini menyatakan bahwa semua peran dan tanggung jawab kekuasaan dan hubungan antara manajer bawahan harus dinyatakan gitu secara empiris. Kemudian ada prinsip rantai komando. Nah, untuk menciptakan struktur organisasi yang kuat itu, rantai komando itu sebagai ide kunci. Rantai komando adalah garis wewenang
yang berkesinambungan, yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa melapor, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga karyawan tingkat terendah. Terus prinsip pendelegasian wewenang. Itu salah satu aspek terpenting dari sebuah organisasi, yaitu pendelegasian wewenang. Tanpa itu, seorang manajer itu dipaksa untuk menyelesaikan semua pekerjaannya sendiri, kayak gitu. Terus di sini ada prinsip rentang kendali, yaitu merupakan jumlah atau bawahan yang mungkin berhasil dikendalikan oleh atasan yang diangkat menjadi atasan atau manajer. Dikenal sebagai rentang kendali yang juga dikenal sebagai margin management. Next. Selanjutnya ada karakteristik pengorganisasian. Karakteristik pengorganisasian itu yang pertama, tiap organisasi itu memiliki tujuan atau khas. Setiap organisasi didirikan pasti memiliki sebuah tujuan yang diinginkan untuk dicapai kayak gitu. Jadi ya memang setiap organisasi diciptakan pasti ada tujuannya buat apa kayak gitu. Kemudian tiap organisasi terdiri dari orang-orang. Seseorang yang bekerja sendiri bukanlah suatu organisasi. Jadi organisasi itu terdiri dari beberapa orang dan di situ dijadikan sebuah divisi dan ya memang disesuaikan kayak tadi pekerjaannya dan dengan kemampuannya kayak gitu. Terus setiap organisasi mempunyai struktur yang tersusun. Organisasi membutuhkan struktur yang tersusun agar hubungan kerja para anggotanya diperjelas dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal kayak gitu. Jadi sesuai kemampuannya biar apa biar tujuannya tercapai dan itunya berjalan secara sistematis kayak gitu. Next. Ya, selanjutnya ada langkah pengorganisasian. Dalam memberikan asuhan keperawatan terdapat beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama itu ada tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Kemudian yang kedua, membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis. Yang keempat, menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, penugasan personil yang tepat dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir ada mendelegasikan wewenang, karena dalam setiap pembagian tugas harus memperhatikan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab staf. Selanjutnya di sini ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi, di mana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota-anggota organisasi, menurut Sudjono 2005. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2009, yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang akan dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Perilaku karyawan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka atau tempat kerja mereka yang dibentuk melalui budaya organisasi, di mana keberadaan budaya dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Uh, Ya, selanjutnya ada iklim organisasi. Stringlet dalam Wirawan 2007 mendefinisikan iklim organisasi merupakan serangkaian lingkungan kerja di sekitar tempat kerja atau kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung dialami oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan pekerjaan, mempengaruhi kinerja mereka, dan kemudian mempengaruhi kinerja organisasi. Fungsinya itu menunjukkan cara hidup suatu organisasi serta dapat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi, perilaku, prestasi, komitmen, dan kepuasan kerja karyawan sehingga kinerja setiap anggota organisasi akan meningkat serta mereka merasa nyaman apabila iklim organisasinya kondusif dan berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dalam keperawatan.
Menurut Robbins dan Judge tahun 2014, struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerja secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Robbins Coulter tahun 2016 mendefinisikan bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut James tahun 2011, struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pendistribusian tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Kemudian Robbins dan Judge tahun 2014 mengatakan struktur 8 organisasi sebagai penentu bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Hilang ya suaranya? Yang presentasi terpental kah? Halo? Iya, Ibu izin masuk, izin menggantikan yang membaca bagian ini. Ya. Ya, jadi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur. Ya, struktur organisasi itu harus mengikuti strategi. Nah, jadi organisasi itu dibuat harus sesuai dengan yang strategi dibuat sebelumnya. Selanjutnya harus ada sumber daya manusianya. Nah, dari besarnya organisasi itu harus ada terlibat jumlah orang yang banyak untuk uh, mencapai adanya suatu organisasi itu. Selanjutnya ada teknologi. Nah, teknologi ini merupakan suatu dasar dari sistem produksinya. Itu termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan ini mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi, yaitu mencakup dari industri, pemerintahan, pelangganan, pemasok, komunitas, dan finansial. Selanjutnya, selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini merupakan struktur organisasi yang terdiri berdasarkan orang-orang menggunakan keterampilan yang sama dan melakukan tugas-tugas serupa yang lalu dikelompokkan beserta sebagai beberapa unit kerjanya. Ini bisa dilihat contohnya. Jadi ada contohnya misalnya tim manajemen rumah sakit. Nah, itu dibagi lagi ke beberapa tugas. Ada yang menjadi keperawatan, ada farmasi, gizi, pelayanan umum, dan perlengkapan. Nah, keuntungan dari struktur organisasi ini biasanya itu dapat investasi biaya pada masing-masing bagian. Selanjutnya, tugas yang diberikan juga sesuai dengan keahlian dan kompeten. Yang ketiga itu keuntungannya berkualitas untuk pemecahan masalah secara teknis. Selanjutnya, keuntungan yang keempat itu adalah mengembangkan keterampilan secara mendalam pada bagian masing-masing. Nah, tapi dalam struktur organisasi nasional ini ada kekurangannya, yaitu dapat memunculkan kesulitan untuk menunjukkan tanggung jawab secara tepat karena akan cenderung mendahulukan rutinitas tugas. Selanjutnya, alurnya ini pada organisasi ini menjadi tempat berkumpulnya masalah dan tidak dapat langsung ke akar permasalahannya. Selanjutnya, kekurangan ketiga itu kurangnya rasa kebersamaan dan meraih tujuan bersama dan beresiko menumbuhkan perspektif yang fungsional. Selanjutnya yang kedua ini ada struktur program. Nah, struktur program ini merupakan struktur program yang mengedepankan integrasi kerja dan
konsumen, layanan, dan geografis. Nah, dalam pelayanan kesehatan ini, program-program akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan pasien, umur, layanan tertentu, spesialis tertentu, atau kondisi geografis. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Jadi ada tim manajemen rumah sakit. Nah, ini udah dibagi, dikelompokkan nih. Ada yang medical bedah, nanti di bagian medical bedah itu ada keperawatan, ada farmasi, ada layanan umum, ada bagian gizi dan perlengkapan. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian gawat darurat bisa dilihat. Jadi setiap layanannya ini memiliki peran masing-masing yang di bawahnya. Nah, untuk kelebihan dari struktur ini, pelayanannya itu dapat dilakukan secara optimal karena terdapat ahli-ahli yang berada di suatu areanya. Terus dapat membuat keputusan operasional yang tepat waktu. Selanjutnya dapat mengakses layanannya itu terintegrasi dari berbagai profesi kesehatan karena di dalam itu ada berbagai profesi kesehatan yang saling melengkapi. Nah, untuk kekurangannya ini pasien itu membutuhkan lebih dari satu program dan akan merasa kesulitan dalam menghadapi pelayanan dari program yang berbeda. Selanjutnya, para profesi kesehatan dari suatu program tertentu dapat terisolasi dari kolagen dan merasa yang berada di profesi lain. Jadi misalnya kalau misalnya di sini kan banyak pelayanannya, jadi nanti kayak ada yang saling kayak, oh bagusan dari pelayanan ini, padahal pelayanan ini tuh sama bagusnya dengan pelayanan yang selanjutnya. Ya, selanjutnya ada struktur organisasi matriks. Nah, struktur organisasi matriks ini merupakan struktur organisasi gabungan antara yang fungsional dan program. Di mana itu struktur ini terdiri dari jenisnya ini mereka orang-orang dalam keahlian yang sesuai dengan suatu program tertentu. Nah, pada program ini biasanya staf dapat memiliki pekerjaan yang rangkap dan terpisah, yaitu pada tugas utama dan pada posisi permanen. Jadi misalnya dia bisa menjadi misalnya jadi ketua ruangan dan pemimpin timnya gitu. Nah, untuk struktur organisasi matrik ini memiliki keuntungan, yaitu biasanya kerjasamanya itu baik, lalu ada peningkatan pengambilan keputusan. Lalu plannya itu pasien menjadi lebih baik. Nah, namun ada kekurangan dan kekurangan. Untuk kelompok bisa di backup ya temennya. Iya, bisa di next. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi paralel. Contohnya bisa dilihat di sebelahnya ya. Struktur organisasi paralel ini suatu mekanisme terbaru dalam menghadapi tantangan bentuk murni fungsional, yaitu dengan cara mengkoordinasikan departemen atau bagian-bagian fungsional. Komponen dalam struktur ini dapat terdiri dari tim, para ahli, satuan kerja, peran penghubung, dan unit kerja. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi program yang dimodifikasi. Struktur organisasi ini dikembangkan untuk mengimbangi fragmentasi
dan isolasi fungsi pada struktur program dengan menyatukan berbagai fungsi serta profesi antar program. Metode penugasan dalam asuhan keperawatan. Next. Next. Pengertian metode penugasan. Metode penugasan adalah pengorganisasian kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan pembagian tugas perawat sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki serta disesuaikan kebutuhan klien. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis metode penugasan asuhan keperawatan. Yang pertama itu ada metode kasus atau total patient care approach. Yang kedua itu metode fungsional task oriented. Yang ketiga itu metode tim. Yang keempat metode perawat primer atau primary nursing. Next. Bisa di next. Baik, yang pertama itu ada metode kasus atau total patient care approach. Metode kasus adalah metode pemberian asuhan di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien dengan pemberian perawatan menetap untuk periode tertentu. Koordinasi asuhan yang diberikan kepada semua pasien di unit tersebut berada di bawah tanggung jawab seorang perawat tunggal. Di sampingnya ada contoh struktur metode kasus. Next. Next. Yang selanjutnya itu ada metode fungsional atau text oriented. Metode fungsional merupakan metode keperawatan yang setiap perawatnya mendapatkan tanggung jawab satu atau beberapa tugas untuk dilaksanakan kepada seluruh pasien yang berada di suatu ruang rawat sehingga perawat memiliki kemahiran terhadap tugas atau keterampilan tertentu karena adanya pengulangan teknik yang sistematis. Next. Baik. Next. Selanjutnya ada metode tim. Metode tim itu metode penugasan asuhan keperawatan yang diberikan. Sebentar. Maaf, ada suaranya nggak? Iya, ada suaranya nggak? Oke, baik, saya ulangi lagi ya. Metode tim itu metode penugasan asuhan keperawatan yang diberikan sekelompok perawat terhadap sekelompok pasien. Jadi, kelompok ini dipimpin oleh perawat yang berpengalaman serta memiliki kompetensi di bidangnya. Terus pembagian tugas dalam ketua tim sekaligus bertanggung jawab dalam mengarahkan anggota tim. Ketua tim juga bertugas untuk mengarahkan dan menerima laporan kemajuan pelayanan keperawatan pasien serta membantu anggota tim dalam menyelesaikan tugas apabila anggota tim mengalami kesulitan dalam pemberian asuhan keperawatan. Kelebihan dari metode tim ini yaitu saling memberi pengalaman antar tim, terus pasien dilayani secara komprehensif, terciptanya kaderisasi kepemimpinan, tapi di sini juga ada kekurangan metode lain. Metode ini tuh kayak timnya satu tidak mengetahui mengenai pasien yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Terus rapat tim memerlukan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan atau buru-buru sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim terganggu sehingga kelancaran tugas terhambat. Kemudian perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu tergantung atau berlindung pada anggota tim yang mampu atau ketua tim.
Terus tim menghabiskan banyak waktu untuk berkoordinasi dan supervise. Iya. Terus ada juga kekurangan lainnya, yaitu anggota tim harus memiliki keterampilan yang tinggi baik sebagai ketua tim maupun perawat klinik. Next. Selanjutnya, metode perawat primer atau primary nursing. Primary nursing adalah metode pemberian asuhan keperawatan yang ditandai dengan adanya keterikatan yang kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan, termasuk berkolaborasi dengan tim lainnya. Lalu metode keperawatan primer ini didasarkan pada gagasan bahwa perawat bertanggung jawab untuk merencanakan, memberikan, dan mengevaluasi perawatan satu atau lebih pasien dari saat masuk hingga keluar selama 24 jam. Ya, di sini juga ada struktur metode perawat primer. Next. Selanjutnya, implementasi struktur pengorganisasian di ruang rawat Vaishankes. Next. Di sini ada contoh struktur pengorganisasian di ruang rawat. Yang pertama ini ada kepala ruangan, lalu ketua tim, dan perawat pelaksana, dan di bawahnya ada pasien. Next. Selanjutnya, peran fungsi dalam perorganisasian. Peran kepala ruangan yaitu menyusun visi, misi, filosofi ruangan, menyusun rencana jangka pendek, harian, bulanan, dan tahunan, menyusun struktur organisasi, sistem penugasan, dan jadwal dinas, lalu ada membuat daftar alokasi pasien, lalu juga mengatur dan mengendalikan situasi lahan praktik, mengadakan diskusi dengan staf untuk memecahkan masalah ruangan, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, melaksanakan pembinaan terhadap ketua tim dan perawat pelaksana, lalu melakukan survei kepuasan pasien, keluarga pasien, perawat, dan nakes lain, melakukan survei masalah kesehatan atau keperawatan, melakukan penilaian kinerja ketua tim dan perawat pelaksana, mengevaluasi indikator mutu, dan yang terakhir melakukan audit dokumentasi, lalu mampu melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Next. Selanjutnya, peran dari ketua tim, yaitu yang pertama menyusun rencana jangka pendek atau harian dan bulanan, menyusun jadwal dinas bersama kepala ruangan, lalu menciptakan iklim motivasi di timnya, melakukan supervisi kepada anggota timnya, melakukan observasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien yang dilakukan oleh perawat pelaksana, lalu memberikan umpan balik kepada perawat pelaksana, melakukan penilaian kinerja perawat pelaksana, dan yang terakhir mampu melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Next. Selanjutnya, peran perawat pelaksana. Yang pertama, ada menyusun rencana jangka pendek, yaitu harian, lalu mampu melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien, setelah itu membina hubungan terapeutik yang baik dengan klien dan keluarga, lalu melakukan pelaporan, pencatatan, tindak keperawatan sebagai pendokumentasian, dan yang terakhir, disusun oleh mengomunikasikan semua masalah kepada ketua tim dan kepala ruangan, dan membantu tim lainnya yang membutuhkan. Next. Sekian dari kelompok kami, saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, iya, terima kasih sebelumnya untuk kelompok. Karena presentasinya sudah selesai, sebelum saya mengakhiri presentasi ini,
Saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan saya batasi 3 pertanyaan saja ya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan bisa di raise hand. Nggak ada yang bertanya ya? Sudah paham semua? Ya udah, kalau udah paham semua, kita akhiri saja kuliahnya. Kalau tidak ada pertanyaan, artinya sudah paham semua ya. Ya, ada yang bertanya, aku silahkan. Ya, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya Ruth izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan di beberapa slide itu ada kata-kata yang sering muncul yaitu fragmentasi. Nah, yang dimaksud fragmentasi dalam suatu organisasi maksudnya itu apa ya? Kelompok bisa tolong dijelaskan? Ya, baik. Selanjutnya masih ada untuk 2 pertanyaan lagi. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, untuk Niken, silahkan Niken. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar jelas? Suaranya agak putus-putus tadi Niken. Ya, izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan tadi kan udah disebutin beberapa jenis metode ya dalam penugasan, dalam pemberian asuransi keperawatan itu kan ada 4 ya. Nah, sebelum kita menentukan di suatu ruangan itu menggunakan metode apa, saya ada nggak sih syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih metode tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Niken. Masih ada sisa 1 kali lagi untuk pertanyaannya. Ayo yang mau bertanya, silahkan raise hand. Iya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, tadi udah masuk 2 pertanyaan ya, bisa dijawab dulu pertanyaannya, dan untuk sisa 1 pertanyaan lagi, silahkan yang masih mau bertanya, raise hand. Iya, silahkan, Atika.
izin Mut, apa suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Saya atas kesempatannya Mut. Saya Tika Sarman Daulia ingin menanyakan kepada kelompok. Tadi kan dijelasin tentang iklim organisasi ya. Nah, iklim organisasi itu iklim organisasi itu kan mempengaruhi kinerja anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan dan nantinya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, itu kenapa sih iklim organisasi itu mempengaruhi kinerja karyawan? Terima kasih. Ya, terima kasih Atika untuk 3 pertanyaannya. Udah terisi semua. Untuk anggota kelompok, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Niken. Iya, Yang silahkan inti dijawab. pertanyaannya itu ada nggak sih syarat yang harus diperhatikan untuk memilih metode penugasan? Benar seperti itu ya Niken? Iya, benar. Ya, izin menjawab ya. Jadi dalam melaksanakan pemilihan metode yang ada itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adanya misi dari organisasi, tujuan yang ingin dicapai, dan hasil yang diharapkan. Jadi organisasi itu harus punya misinya dulu, harus punya tujuan dan apa hasil yang akan diharapkan. Lalu yang kedua itu ada analisa keadaan organisasi, termasuk kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang ada. Lalu yang ketiga itu ada memperhatikan isu yang sedang berkembang untuk dianalisa lebih lanjut apakah itu mempunyai efek yang signifikan pada organisasi. Lalu yang keempat, yang terakhir itu menentukan strategi. Misalnya, tindakan apa nih yang harus diambil untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Seperti itu, apakah sudah terjawab nih, Ken? Iya, sudah. Terima kasih menjelaskan. Sudah terjawab 1 pertanyaan, tinggal 2 pertanyaan lagi ya, berarti yang belum terjawab. Silahkan teman-teman anggota kelompok. Baik, izin masuk moderator. Iya, silahkan. Izin menjawab pertanyaannya Atika Sarmanda. Jadi tadi intinya itu kenapa iklim itu mempengaruhi perilaku dalam melaksanakan pekerjaan pada karyawan. Jadi iklim itu kan tadi diartikan menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh manusia di dalam suatu organisasi tempat mereka melaksanakannya pekerjaannya kayak gitu. Jadi kan kayak gini, lingkungan itu berarti kan kayak staff-staffnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Sikapnya tuh seperti apa, kayak gitu. Misalkan dalam satu organisasi nih ada yang semangat gitu buat kerja gitu. Terus berarti kan ke yang lain juga semangat kalau misalkan dia share ke yang lain untuk semangat kayak gitu, untuk semangat kerja dan semangat untuk kerjanya itu baik gitu, bagus gitu. Tapi ada aja kan dalam suatu organisasi ada yang toksik, yang kayak males ngapain gitu. Nah, otomatis lingkungannya jadi apa? Jadi kayak buruk dari satu ke yang lainnya kayak gitu. Jadi pekerjaannya nggak nanti dikerjakannya nggak maksimal kayak gitu. Apakah sudah terjawab, Atika Sarmanda? Iya, sudah terjawab kita. Terima kasih. Iya, 2 pertanyaan sudah terjawab. Sisa 1 pertanyaan lagi. Silahkan anggota kelompok untuk menjawab.
Iya, izin masuk, Mod. Apakah suara saya terdengar? Iya, silahkan, terdengar. Izin untuk off-cam ya, karena jaringannya tidak stabil. Izin menjawab pertanyaan dari Ruth. Tadi pertanyaannya itu terkait fragmentasi dalam suatu organisasi. Nah, itu maksudnya apa ya? Kan tadi dijelaskan kayak beberapa slide di organisasi itu ada fragmentasi, fragmentasi. Nah, itu maksudnya itu apa? Fragmentasi itu kan artinya kayak pembelahan atau terbagi. Jadi, dalam organisasi itu menghindari adanya fragmentasi. Jadi, di dalam organisasi eh, berusahalah untuk menghindari terjadinya fragmentasi atau pembelahan. Jadi eh, makanya diadakan organisasi itu adalah tujuannya untuk adalah menyatukan tujuan eh, untuk menghindari adanya perbedaan gitu, Ruth. Ya, terima kasih nih. Terima kasih sudah terjawab. Ya, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sepertinya presentasi saya akhiri ya. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas 3 Banners. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang dimengerti. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Titi. Ya, terima kasih moderator. Semua sudah paham belum dengan fungsi pengorganisasian? Jadi, apa tujuannya diterapkannya fungsi pengorganisasian dalam sebuah organisasi? Roynaldo, Gultom, bisa nggak kasih saya resume apa sih pentingnya bahwa di dalam suatu organisasi itu harus menerapkan fungsi pengorganisasian atau apa manfaatnya? Roy? Itu izin kalau bisa itu fungsinya supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan tertata, Ibu. Dan supaya nanti Bisa berjalan dengan baik dan tertata. Iya, Ibu. Oke. Terus apa lagi? Itu saya tadi, Ibu. Kenapa kok kalau menerapkan fungsi pengorganisasian jadi organisasinya tertata dan berjalan dengan baik? Apa alasannya? Erika? Erika? Iya, Ibu. Ya, silakan. Kenapa sih tadi kan Gultom menjawab bahwa tujuan menerapkan fungsi organisasi adalah supaya organisasi itu tertata dan berjalan dengan baik. Ya, oke, kita setuju. Sekarang kenapa kok kalau kita menerapkan fungsi pengorganisasian, organisasi bisa tertata dan berjalan dengan baik? Kenapa? Apa justifikasinya? Hmm? Yuk, Erika, kenapa? Kenapa kok kalau menerapkan fungsi pengorganisasian membuat organisasi tertata? Ada yang bisa bantu Rika menjawab ya, silakan. Izin Ibu, saya boleh izin jawab Bu? Siapa Amar? Ya, silakan Iya Amar. Bu, izin jawab ya Bu, kenapa dengan diterapkannya sistem organisasi ini membuat apa ya lebih tertata? Karena dengan sistem organisasi ini kan tadi udah dijelaskan ya Bu, bahwasanya organisasi itu pasti memiliki visi dan misi Bu. Terus juga ada apa namanya pengelompokan sumber daya Bu, jadi lebih tertata.
Menurut saya seperti itu, Bu. Pengelompokan sumber daya. Ya, oke. Berarti ada the right man on the right place. Ya, jadi artinya penempatan SDM itu sesuai dengan kualifikasinya, gitu. Karena kalau kita menerapkan fungsi pengorganisasian, seharusnya proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan ini terkoordinasi dengan baik, sehingga planning, ya, fungsi pertama pengorganisasian adalah planning, ya, itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah dibuat, gitu. Ya, selain the right man on the right place, itu juga harus dipertimbangkan equal pay, equal work. Oh ya, pembayaran sesuai dengan beban kerja, gitu. Jangan orang yang kerjanya santai dengan orang yang kerjanya beban kerjanya berat dibayarnya sama, jangan seperti itu. Ya, itulah pengorganisasian, ya. Nah, ya sama ya, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, serta menetapkan tugas pokok dan wewenang. Jangan salah ya, pemberian wewenang itu juga termasuk dalam fungsi organizing, ya, atau pengorganisasian. Ya, makanya tadi saya bilang the right man on the right place, ya. Nih, kenapa sih penting? Ya, karena pengorganisasian itu akan mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi melalui struktur yang jelas. Ya, kalau strukturnya jelas, pembagian wewenang tanggung jawabnya jelas, pasti nggak ada yang gontok-gontokan di dalam organisasi tersebut. Ya, kemudian mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada di dalam organisasi dan mengaturnya, serta mengatur hubungan formal, tadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal itu artinya vertikal itu ke atas ke bawah, ya. Ke atas ke bawah itu artinya adalah hubungan antara atasan dengan bawahan. Hubungan tentang kewenangan. Tapi kalau horizontal itu hubungan ke samping. Hubungan ke samping itu lebih banyak kepada hubungan atau rantai komando koordinasi. Ya, yang vertikal itu atasan bawahan, yang horizontal itu koordinasi. Ini prinsip-prinsipnya, ya. Ada rantai komando, ada prinsip kesatuan komando, prinsip rentang kontrol, rentang kendali, dan prinsip spesialisasi. Ya. Oke. Apa tuh prinsip rantai komando? Prinsip rantai komando itu adalah untuk memuaskan anggota, bukan memuaskan ya, menempatkan anggota supaya efektif secara ekonomi dan berhasil mencapai tujuan organisasi. Ya, komunikasi cenderung ke bawah dan satu arah, dan pada organisasi keperawatan rantai komando ini datar dengan garis manajer dan staf teknis serta administrasi mendukung perawat pelaksana. Ya, datar itu artinya horizontal, bukan vertikal. Ya, kemudian prinsip kesatuan komando. Nah, ini seorang perawat pelaksana mempunyai satu pemimpin dan satu rencana. Jadi jangan banyak pemimpinnya, karena kalau banyak pemimpinnya, perawat pelaksana akan bingung. Ya, nah, keperawatan primer dan manajemen kasus mendukung prinsip kesatuan komando ini. Jadi cuma satu, primary nurse, ya, atau perawat primernya yang akan memberi komando. Itu ya. Oke. Yang berikutnya prinsip rentang kendali. Setiap perawat harus dapat mengawasi secara efektif dalam hal jumlah, fungsi, dan geografi. Dan perawat harus memiliki lebih banyak pengawasan untuk menghindari terjadinya kesalahan. Ini rentang kendali. Dan kepala ruangan berperan lebih banyak
dalam mengkoordinasikan supaya semuanya dapat dikendalikan. Ya, ini prinsip rentang kendali. Prinsip pengorganisasian yang berikutnya adalah prinsip spesialisasi. Ya, nah, dalam prinsip spesialisasi ini, setiap orang harus menampilkan satu fungsi kepemimpinan tunggal. Ya, ada divisi kerja atau pembagian tugas yang membentuk departemen-departemen tertentu. Itu ya. Kemudian ini langkah-langkah pengorganisasian, nggak saya slideshow ya, kecilan ya. Ini langkah-langkahnya, ya. Oke. Nah, tadi tujuan organisasi supaya tercipta iklim atau budaya organisasi yang baik, maka tujuan organisasi ini harus dipahami oleh staf atau oleh SDM. Ya, nah tujuan organisasi ini harusnya sudah tersusun pada saat membuat planning atau fungsi perencanaan. Ya. Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok untuk mencapai tujuan. Itu adalah prinsip manajerial. Jadi, siapa mengerjakan apa, ini harus sudah jelas. Tapi, apa yang dikerjakan semuanya adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah dibuat di dalam tahap atau di dalam fungsi planning. Ya, kemudian menggolongkan kegiatan pokok dalam satuan kegiatan praktis atau elemen kegiatan, dan menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf, dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperoleh untuk melaksanakan tugasnya. Jadi jangan staf dituntut melakukan tugas A, sementara dia memerlukan fasilitas atau sarkas tapi tidak dipenuhi. Tapi tugasnya dituntut untuk diselesaikan. Ya, jangan seperti itu. Itu termasuk menyediakan sarkas, termasuk dalam fungsi pengorganisasian, ya.